Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari data tunggal, kali ini kita akan membahas tentang data kelompok. Namun sebelum mempelajari data kelompok, kita harus mengenal dahulu istilah-istilah di dalam data kelompok. Saya akan mengawali dari pengertian data itu sendiri ya. Data terbagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Nah, apa itu data tunggal? Data tunggal adalah data yang masih mentah. Biasanya diperoleh langsung dari survei, belum dikelompok-kelompokkan. Nah, sedangkan data kelompok adalah bentuk penyajian data dari data tunggal yang dikelompok-kelompokkan dalam kelas-kelas. Seperti apa contoh dari data tunggal dan data kelompok? Ya, seperti ini. Ini adalah contoh data tunggal. Kalian bisa melihat di situ terdapat nilai-nilai ya, mulai dari 60, 47 dan seterusnya. Nah, jadi masih belum diurutkan atau belum dikelompokkan ya. Nah, sedangkan ini yang berikutnya adalah contoh data kelompok. Ini adalah contoh data kelompok yang diperoleh dari data tunggal sebelumnya. Nah, data tunggal ini dikelompok-kelompokkan ke dalam kelas-kelas seperti ini. Nah, artinya, apakah ada aturan untuk mengubah data tunggal menjadi data kelompok? Nah, kita jawab pada bagian berikutnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang istilah-istilah dalam data kelompok. Istilah yang pertama yang harus kita pahami adalah kelas. Apa itu kelas? Misalnya ini adalah data kelompok ya. Nah, yang disebut dengan kelas adalah yang ini. Ini dinamakan kelas ke-1. Berikutnya ini adalah kelas kedua. Berikutnya ini adalah kelas ke-9. Bisa dipahami ya? Nah, ada 9 kelas di dalam data kelompok tersebut. Selanjutnya, setelah kita memahami istilah kelas, istilah yang kedua adalah batas kelas. Batas kelas ditunjukkan oleh seperti ini. Nah, ini adalah batas kelas bawah. Maaf, satu lagi, batas bawah kelas, dan ini adalah batas atas kelas ya. Jadi ada batas bawah dan ada batas atas. Nah, batas bawah itu adalah nilai yang ditunjukkan di pinggir kiri ya, pinggir kiri dari tiap kelas. Sedangkan batas atas kelas adalah nilai yang ditunjukkan di pinggir kanan kelas seperti ini. Atau seperti ini. Nah, pertanyaannya, coba sebutkan sekarang. Sebutkan batas bawah kelas kelima. Yo. Kelas kelima adalah di sini letaknya. Nah, batas bawahnya adalah 54. Ini jawabannya, batas bawah sama dengan 54. Ye, betul. Betul ya. Selanjutnya, setelah kita memahami batas kelas, ada yang harus kita ketahui lagi, yaitu tepi kelas. Apa itu tepi kelas?
tepi kelas terbagi menjadi dua juga, yaitu tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah dihitung dengan cara batas bawah dikurangi setengah, sedangkan tepi atas dihitung dengan batas atas ditambah setengah. Nah, misalnya 41 ini kan batas atas, berarti kalau kita ingin mengetahui tepi atasnya ditambah setengah. Nah, kemudian misalnya lagi 36 adalah batas bawah kelas kedua. Misalnya kita ingin mengetahui tepi bawah kelas kedua ini ya, ini adalah kelas kedua, maka tepi bawahnya adalah 36 dikurangi setengah. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ada pertanyaan. Nah, coba sebutkan tepi bawah kelas ke-7. Ya, kita cari kelas ke-7 di mana letaknya. Ya, ini adalah kelas ke-7. Nah, tepi bawahnya kita peroleh dari batas bawahnya dikurangi setengah. Berarti jawabannya adalah Y, 65 setengah. Gitu ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Coba sebutkan tepi atas kelas ke-6. Kelas ke-6 letaknya di sini. Ini kelas ke-6. Tepi atasnya diperoleh dari batas atas ditambah setengah. Dengan demikian jawabannya adalah tepi atas kelas ke-6 tersebut adalah TA sama dengan 65 setengah. Yeay. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari dua pertanyaan tersebut? Ternyata nilainya adalah sama. Bisa kalian lihat 65 setengah dengan ini juga 65 setengah. Artinya